Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan eh, perhitungan analisis pajak penghasilan pasal 22 mengenai studi kasus PT Dahlan Trisna Abadi. Di sini ada anggota kelompok kami yang berisikan 5 orang. Di sini saya sebagai Restu Nurhas dengan NIM 64241463. Next, kita masuk ke temanya. Yang pertama adalah latar belakang. Latar belakang dari pajak merupakan sumber penerimaan negara yang sangat penting untuk membiayai pengeluaran umum dan pembangunan nasional. Salah satu jenis pajak penghasilan yang bersifat pembayaran di muka adalah pajak penghasilan 22. PPh pasal 22 dipungut oleh pihak tertentu atas transaksi tertentu seperti impor dan pembelian barang oleh instansi pemerintah. Mekanisme ini bertujuan untuk mempercepat penerimaan negara dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Namun, dalam praktiknya masih sering terjadi kebingungan terkait objek, tarif, dan perhitungan PPh pasal 22, sehingga diperlukan pembahasan lebih lanjut mengenai studi kasus. Next. Tujuan dan manfaat. Tujuan penulisan makalah ini adalah untuk memahami konsep dasar hukum dan mekanisme PPh pasal 22 secara komprehensif. Manfaat teoritis dari makalah ini adalah menambahkan wawasan keilmuan di bidang perpajakan, khususnya PPh pasal 22. Secara praktis, makalah ini diharapkan dapat membantu wajib pajak dan mahasiswa memahami kewajiban perpajakan serta menjadi bahan evaluasi bagi otoritas pajak. Profil PT Dahlan Trisna Abadi. PT Dahlan Trisna Abadi merupakan perusahaan berbadan hukum yang menjalankan kegiatan usaha di bidang perdagangan dan impor barang. Dalam menjalankan aktivitas usahanya, perusahaan ini terdaftar sebagai wajib pajak badan dan memiliki nomor pokok wajib pajak atau NPWP, serta angka pengenal importir atau API, sehingga secara administratif memenuhi syarat untuk melakukan kegiatan impor di Indonesia. Sebagai perusahaan importir, PT Dahlan Trisna Abadi memiliki kewajiban perpajakan yang berkaitan dengan transaksi impor. Salah satunya adalah pajak penghasilan pasal 22, PPh pasal 22, atas impor dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai pada saat proses kepembenaan sebelum barang dikeluarkan dari kawasan pabean. Pajak yang dipungut tersebut bersifat pembayaran pajak di muka dan dapat dikreditkan dalam perhitungan pajak penghasilan terutang pada akhir tahun. PT Dahlan Trisna Abadi dipilih sebagai objek studi kasus dalam makalah ini karena perusahaan melakukan transaksi impor yang nyata dan memiliki data perpajakan yang dapat dianalisis, mulai dari nilai CIF, nilai impor, hingga perhitungan PPh pasal 22. Dengan menggunakan data perusahaan ini, diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas dan aplikatif mengenai penerapan PPh pasal 22 dalam praktik perpajakan di Indonesia. PPh pasal 22. Pajak penghasilan PPh 22 merupakan pemungutan pajak yang dilakukan oleh pihak tertentu dan ditunjukkan pemerintah sebagai pembayaran PPh di muka dalam tahun berjalan. PPh pasal 22 bersifat sebagai kredit pajak yang dapat diperhitungkan dalam SPT tahunan. Pemungutan ini bertujuan untuk mengamankan penerimaan negara, mempercepat arus kas negara, dan mempermudah pengawasan terhadap wajib pajak, khususnya pada sektor-sektor strategis seperti impor. Next. Dasar hukum dan objek PPh 22. Dasar hukum PPh pasal 22 berasal dari Undang-Undang Pajak Penghasilan yang telah disempurnakan melalui Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan serta Peraturan Pelaksana berupa Peraturan Menteri Keuangan. Objek PPh pasal 22 meliputi kegiatan impor barang, pembelian barang dari instansi pemerintah, serta penjualan barang tertentu. Tarif PPh pasal 22 berbeda-beda, tergantung jenis transaksi dan status kepemilikan NPWP. Next. Data pajak PT Dahlan Trisna Abadi. Nah, di sini ada
Data perpajakan yang digunakan dalam studi kasus ini berasal dari dokumen pemberitahuan impor barang. Data tersebut meliputi harga faktur, biaya asuransi, dan biaya angkut, serta nilai tukar yang digunakan dalam konversi mata uang asing ke rupiah. Data ini menjadi dasar dalam menentukan nilai CIV atau CIF dan nilai impor yang akan digunakan dalam perhitungan pajak penghasilan pasal 22. PT Dahlan Trisna Abadi merupakan perusahaan yang melakukan kegiatan impor barang, sama seperti yang sebelumnya. Next. Metode perhitungan PPh pasal 22. Perhitungan PPh pasal 22 diawali dengan menentukan nilai CIF yang diperoleh dari penjumlahan harga faktur, biaya asuransi, dan biaya angkut. Nilai CIF kemudian dikonversi ke dalam rupiah menggunakan kurs yang berlaku. Dan nilai impor dihitung dengan menambahkan nilai CIF dengan bea masuk dan bea masuk tambahan. Setelah nilai impor diperoleh, PPh pasal 22 dihitung dengan mengalihkan tarif yang berlaku sebesar 2,5% dengan nilai impor. Dan hasil perhitungan PPh pasal 22 dari PT yang kami analisis. Jadi berdasarkan hasil perhitungan, nilai CIF PT Dahlan Trisna Abadi sebesar 4M 385.686.000, nilai impor yang diperoleh sebesar 4M 385.686.000 dengan tarif PPh pasal 22 sebesar 2,5%. Maka PPh pasal 22 yang terutang atas transaksi impor tersebut adalah sebesar 150 perak. Pajak ini merupakan bagian dari pajak dalam rangka impor yang wajib dibayarkan sebelum barang dikeluarkan dari kawasan pabean. Kesimpulan dari semuanya, jadi pajak penghasilan pasal 22 merupakan salah satu instrumen perpajakan yang berfungsi sebagai pembayaran pajak penghasilan di muka dalam tahun berjalan. Penerapan PPh pasal 22 bertujuan untuk mengamankan penerimaan negara, mempercepat arus kas negara, serta meningkatkan pengawasan terhadap kepatuhan wajib pajak, khususnya pada transaksi-transaksi yang bersifat strategis seperti kegiatan impor barang. Berdasarkan studi kasus pada PT Dahlan Trisna Abadi, dapat disimpulkan bahwa perhitungan PPh pasal 22 atas impor dilakukan melalui beberapa tahapan yang saling berkaitan, yaitu penentuan nilai CIV yang berasal dari harga faktur, biaya asuransi, dan biaya angkut, kemudian dikonversikan ke dalam mata uang rupiah sesuai kurs yang berlaku. Setelah itu, nilai impor ditentukan dengan penambahan nilai CIF dengan bea masuk dan bea masuk tambahan, apabila ada. Nilai impor inilah yang menjadi dasar pengenaan PPh pasal 22. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa PT Dahlan Trisna Abadi memiliki nilai impor sebesar 4.345.686.000 rupiah dengan tarif PPh pasal 22 sebesar 2,5%. Dengan perusahaan memiliki angka pengenal impor API, maka PPh pasal 22 terutang atas transaksi impor tersebut adalah sebesar 109.642.150. Pajak ini wajib dibayarkan sebagai bagian dari pajak dalam rangka impor sebelum barang dapat dikeluarkan dari kawasan pabean. Baik, di sini saya akan menjelaskan yang kami analisis dari PT Dahlan Trisna Abadi. Nah, jadi
yang kami dapatkan NPWP-nya dari PT tersebut adalah 234125634516 Nah, yang kami analisis itu PT Dahlan Trisna Abadi dan alamatnya Jalan Raya Karawang Jati. Nah, jadi surat pemberitahuan atau SPT ini adalah dokumen wajib yang digunakan oleh wajib pajak dalam kerangka sistem perpajakan self-assessment di Indonesia, di mana wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri kewajiban pajaknya. Fungsi utama SPT adalah sebagai sarana bagi wajib pajak untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak terutang baik itu pajak penghasilan atau PPh maupun pajak pertambahan nilai atau PPN beserta rincian objek pajak, harta, dan kewajiban yang dimiliki oleh periode tertentu sesuai peraturan perundang-undangan. SPT dibagi menjadi dua jenis, yaitu SPT massa yang dilaporkan secara bulanan untuk transaksi bulanan, seperti PPh pasal 21 atau PPN, dan SPT tahunan yang dilaporkan setahun sekali untuk melaporkan seluruh penghasilan dan kredit pajak selama setahun pajak penuh. Batas waktu pelaporan atau SPT tahunan orang di pribadi adalah paling lambat tanggal 31 Maret, sementara SPT tahunan badan adalah 30 April tahun berikutnya. Kegagalan atau perlambatan dalam penyampaian SPT dapat mengakibatkan pengenaan sanksi administrasi berupa denda sesuai ketentuan yang berlaku. Nah, jadi untuk mencari nilai pajak terutama yang harus dibayarkan dapat dihitungkan dengan cara mengkalikan tarif yang sudah ditemukan oleh Peraturan Menteri Keuangan atau PMK. Jadi perhitungannya di sini PPh 22 atas impor yaitu 2,5% ya kali nilai impor. Jadi nilai impor itu 4M385.686.000 dikali 2,5% sesuai dengan PPh 22. Jadi PPh 22 atas impor yaitu 109.642.150 perak. Jadi berdasarkan hasil perhitungan tersebut, PPh pasal 22 di atas impor dihitung dengan mengalihkan tarif yang berlaku. Dalam hal ini 2,5% karena importir memiliki API dengan nilai impor yang telah ditetapkan. Jumlah akhir PPh pasal 22 yang terutang merupakan bagian dari total pajak dalam rangka impor atau PDRI yang wajib dibayar oleh impor sebelum barang dapat dikeluarkan dari kawasan pabean. Dan perhitungan ini memberikan gambaran seluruh mengenai besarnya beban pajak yang timbul dari transaksi impor sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku. Sekian dari saya. Apabila ada kata yang kurang didengar atau yang kurang menyenangkan, mohon dimaafkan. Terima kasih.